Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Ramadan, NIM 0303202083. Kelas BKPI 3 semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kembali mengenai software atau perangkat lunak. Software atau perangkat lunak adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak berwujud. Istilah ini menonjolkan perbedaan dengan perangkat keras komputer. Pembuatan perangkat lunak itu sendiri memerlukan bahasa pemrograman yang ditulis oleh programmer untuk selanjutnya dikompilasi dengan aplikasi compiler sehingga menjadi kode yang bisa dikenali oleh mesin hardware. Definisi dan pengertian perangkat lunak. Nama lain dari software disebut juga dengan perangkat lunak. Seperti nama lainnya itu, yaitu perangkat lunak. Sifatnya pun berbeda dengan hardware atau perangkat keras. Jika perangkat keras adalah komponen yang nyata yang dapat dilihat dan disentuh oleh manusia, maka software atau perangkat lunak itu tidak dapat disentuh dan dilihat secara fisik. Software memang tidak tampak secara fisik dan tidak berwujud benda, tapi kita bisa mengoperasikan melalui software atau perangkat lunak. Inilah suatu komputer dapat menjalankan suatu perintah. Jenis-jenis perangkat lunak. Software secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 bagian. 1. Operasi sistem. Operasi sistem adalah software yang pertama kali harus diinstal ke komputer, sedangkan fungsi dari operasi sistem yaitu mengolah hardware dan software yang ada pada komputer. Operating system ini juga akan berfungsi sebagai perantara antara aplikasi dengan hardware. Jadi ketika kita memberikan perintah dari sebuah aplikasi kepada hardware, perintah tersebut akan disampaikan ke operasi sistem terlebih dahulu, baru kemudian oleh operasi sistem disampaikan ke hardware. Misalnya kita memberikan perintah print dari aplikasi Microsoft Word. Perintah tersebut akan disampaikan ke operasi sistem dahulu, baru kemudian oleh operasi sistem disampaikan ke printer. Contoh operasi sistem antara lain adalah DOS, Windows, Macintosh, Linux, dan lain-lain. Setiap masing-masing operasi sistem mempunyai kelebihan dan kekurangan, namun saat ini operasi sistem Windows masih paling banyak digunakan oleh masyarakat karena kemudahan dalam mengoperasikan dan perawatannya. 2. Aplikasi atau program. Software ini dibuat untuk tujuan tertentu. Maksud lain penciptaan software ini adalah untuk mempermudah pekerjaan manusia. Sekarang ini sudah banyak sekali aplikasi yang dibantu pekerjaan manusia. Aplikasi dapat dibagi menjadi beberapa macam berdasarkan fungsinya. 1. Pengolah kata. Aplikasi ini digunakan untuk membuat dokumen seperti surat, amplop, label, makalah, dan sebagainya. Contoh aplikasi ini antara lain Microsoft Word, Open Office Writer, dan sebagainya. B. Pengolah angka. Aplikasi ini digunakan untuk mengolah angka dalam bentuk tabel dan grafik. Contoh aplikasi ini antara lain Microsoft Excel, Open Office, Call, Lotus, dan sebagainya. C. Pengolah presentasi. Aplikasi ini digunakan untuk membuat presentasi. Contoh aplikasi ini antara lain Microsoft PowerPoint, Open Office, Impress, Macromedia, Flash, MX, dan sebagainya. D. Pengolah gambar. Aplikasi ini digunakan untuk pengolah gambar dan foto. Contoh aplikasi ini antara lain CorelDRAW, Adobe, Photoshop, dan sebagainya. Bahasa pemrograman. Software ini digunakan untuk membuat aplikasi. Pengguna aplikasi ini biasa disebut dengan programmer. Jenis-jenis bahasa pemrograman adalah antara lain bahasa assembly, bahasa Fortran, dan bahasa generasi keempat. Bahasa jenis ini lebih mudah dipahami karena menggunakan bahasa manusia seperti bahasa Inggris. Contoh software ini
Al, Visual Basic, VisualFox Pro, Java, dan sebagainya. Perangkat lunak berbayar dan bebas. Software atau perangkat lunak komputer berdasarkan distribusinya dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu software berbayar, software gratis, atau freeware, free software, shareware, adware. Berikut penjelasannya. Software berbayar merupakan perangkat lunak yang didistribusikan untuk tujuan komersil. Setiap pengguna yang ingin menggunakan atau mendapatkan software tersebut dengan cara membeli atau membayar pada pihak yang mendistribusikannya. Pengguna yang menggunakan software berbayar umumnya tidak diizinkan untuk menyebarluaskan software tersebut secara bebas tanpa izin ada penerbitnya. Contoh software berbayar ini misalnya adalah sistem Microsoft Windows, Microsoft Office, Adobe Photoshop, dan lain-lain. Freeware atau perangkat lunak gratis adalah perangkat lunak komputer berhak cipta yang gratis, digunakan tanpa batasan waktu, berbeda dari shareware yang diwajibkan penggunanya membayar, misalnya setelah jangka waktu percobaan tertentu, atau untuk memperoleh fungsi tambahan. Para pengembang perangkat gratis seringkali membuat perangkat gratis freeware untuk sumbangkan kepada komunitas, namun juga tetap ingin mempertahankan hak mereka sebagai pengembang dan memiliki kontrol terhadap pengembangan selanjutnya. Sebuah contoh utama adalah Swift Browser dan Mail Client dan Mozilla News juga didistribusikan di bawah GPL Free Software. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.